Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah pagi hari ini. Allah izinkan kita semua untuk hadir kembali untuk bisa memulai kebaikan, memulai hari dengan kebaikan. Dengan segala kekurangan yang ada, kita mohon kepada Allah ampunan dan penerimaan dari amal-amal kita. Semoga semuanya ini menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi ayat ke-24 ya. Oh, di flyer 27, Ustaz, atau 24 ya? 27. Enggak 27 ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 27. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayah laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayah. Kenapa tidak turunkan pada Muhammad ayat min Rabb? Jadi laula itu bisa diterjemahkan menjadi mengapa tidak diturunkan atau seandainya diturunkan. Tapi itu bentuk penolakan. Laula unzila alaihi ayat. Seandainya diturunkan. Jadi unik nih penterjemahan laula itu. Seandainya. Kalau lau kan seandainya. Tapi laula itu seandainya tapi yang bersifatnya penolakan. Seandainya tidak. Tapi sebenarnya itu menuntut. Gitu. Makanya terjemahkan menjadi mengapa tidak diturunkan. Laula unzila alaihi ayatu min rabbih. Qul, katakan, innallaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Katakan sungguhnya Allah menyesatkan yang ia kehendaki dan menunjukkan yang ia kehendaki, ya, dan menunjukkan kepada yang kembali kepadanya. Wa yahdi ilaihi man anab. Ini menarik di ayat ini itu permintaannya ayat tapi jawabannya innallaha yudillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Karena sesungguhnya udah terlalu banyak ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah agar orang-orang kafir itu melek. Masih aja terus minta ayat. Ya, jawabannya ya sesat-sesat aja. Sesat aja, nggak usah, kalau bahasa kita ini nggak usah banyak lagi bincang. Kalau kata orang Medan ya, nggak usah banyak cakap. Banyak kali cakap. Nah, tentu situasi ini tidak secara persis menimpa orang mukmin, kan udah beriman kan. Tapi terkadang situasi selalu minta ini kepada Allah, minta ini itu mungkin terjadi pada orang mukmin di konteks kenikmatan untuk disyukuri. Ya gimana mau kita bersyukur hidup susah. Bahasa gitu kan kadang gitu. Gimana kita mau taat hidup susah. Sesungguhnya terlalu banyak kemudahan yang Allah berikan. Baru 1-2 case susahnya. Tapi itu membuat kenikmatan yang lain tertutupi. Gitu. Makanya kalau masih ada gejolak kayak gitu, kenapa ajaran di Tazkiyatun Nafas itu suruh diem? Supaya nggak keluar itu keluhan. Karena pada akhirnya nanti ketika sudah matang, kita akan mengakui
betapa besar kenikmatan Allah. Kembali ke ayat ya. Jadi orang-orang kafir minta aja ayat turun kepada Rasulullah. Padahal udah turun banyaknya tak terkira ke Rasulullah. Maka di konteks ini kan Quran itu beberapa versi. Ya kadang ayatnya dituruti, terkadang diberikan permisalan gitu ya. Nah kalau ini jawabannya qul innallaha yadhillu may yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan yang ia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang kembali kepada. Ya, pelajaran dari ayat ini, satu, selalu saja orang kafir itu minta ayat agar alasannya agar mereka bisa beriman. Ya faktanya dikasih ayat pun juga nggak beriman. Nah, karena untuk beriman nggak perlu banyak ayat. Satu dua itu sudah cukup. Kalau memang membuka hati. Kalau sudah menutup hati itu ibarat gini. Orang nutup mata, mau ada 1.000 orang kan tetap aja nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang buka mata, satu orang kelihatan. Woi, kemana aja orang? Banyak ini mana? Yang lewat padamu itu 1.000 orang sudah. Kenapa nggak kelihatan? Karena matamu kau tutup. Coba kau buka. Ini banyak orang. Nah, tadi juga udah banyak orang. Mirip kayak gitu. Hati ketutup. Ayat yang lewat itu 1.000 ayat. Tetapi nggak kelihatan. Begitu dibuka. Nah, buka nutup ini kan kuasa Allah. Nah, cuman kita berusaha buka. Nanti Allah buka. Dengan izin Allah. Sama dengan kalau minta orang kematangan spiritual itu kan tergantung kita buka apa enggak. Kalau kita buka, semoga nanti Allah terus matangkan. Yang kedua pelajarannya dari ayat tadi bahwa Allah lah yang menetapkan hidayah dan kesesatan pada hambanya. Yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Nah, semoga kita selalu dapat hidayah dari Allah. Makanya itu kita doa minta hidayah itu minimal 17 kali. Belum lagi minta doa hidayah pada sholat. Sering aja minta hidayah. Hidayah itu ada 3 ya. Ada hidayah amma, itu petunjuk agar hidup kita baik. Itu untuk kehidupan hari-hari di dunia. Itu namanya hidayah amma. Ya istilahnya kalau ada orang, Ustadz, kok jodohnya kok jauh. Minta hidayah sama Allah. Aku kucing kayak cepat kok ente kok lama itu gimana? Gitu. Kalau bahasa guyonnya gitu. Ya, coba minta sama jangan nggak pernah berdoa. Kucing cepet dapat hidayah pasangan. Nah, itu ini kok gitu. Apalagi gitu saat kita kerjaan. Nah, minta hidayah sama Allah, namanya hidayah apa? Yang Allah tunjukkan pada hamba-hambanya agar untuk kebaikan hidupnya. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah memberikan pengetahuan tentang panduan hidup ini agama. Sehingga kita tidak nabrak-nabrak. Nah, yang ketiga hidayah taufik. Allah bimbing agar bisa menjalankan. Nah, kita butuh 3 hidayah itu. Petunjuk supaya hidup kita baik, ketemu pasangan yang baik, kerjaan yang baik, tempat tinggal yang enak, itu semua petunjuk. Petunjuk apa nih, olahraga yang baik. Kan ada, dapat olahraga tapi nggak dapat petunjuk. Olahraganya malah menyusahkan. Olahraga bukan membuat sehat, malah membuat sakit. Dapat petunjuk ini, petunjuk ini, petunjuk ini. Insya Allah. Yang kedua budaya hidayah irsyad ya. Nah kita kembali ke ayat tadi bahwa petunjuk itu dan kesesatan itu, penyesatan itu adalah keputusan dari Allah SWT. Berikutnya, nomor 3, ternyata hidayah itu diberikan oleh Allah kepada yang kembali. Nah, kembali ini
ruangnya ada usaha manusia untuk kembali. Kan ana apa kembali? Yani kita kembali kepada Allah nanti dapat hidayah. Nah, kembali kepada Allah itu mirip taubat sebenarnya. Taubat sama inabah itu anibula rabbikum. Nah, oleh karena itu, kalau yang dapat hidayah, taubat aja dulu. Terus kembali aja ke rumah-rumah Allah. Nah, di situ kan ada ilmu, ada apa gitu. Nah, dijemput aja. Makanya cara paling gampang, bukan cara ya. Usaha kita dapat hidayah itu 3 minimal. Taubat, datang ke majelis ilmu, terus datang ke tempat ibadah untuk ibadah. Udah itu aja dulu. Nanti insya Allah dapat hidayah. Kalau bahasa lain, aku mau ngaji masih berat. Yaudah, lo nongkrong di masjid deh. Nah, itu paling gampang sudah. Nongkrong di masjid kan insya Allah ikut sholat. Nah, itulah mulai hidayah turun tuh. Nongkrong di masjid kan minimal dengar adzan, dengar orang ngaji, sebangar-bangar lo. Daripada lo nongkrong di sana, nongkrongnya jadi masjid kalau malam-malam deh. Nongkrong jadi masjid nggak apa, di masjid. Nah, itu salah satu ekspresi kita untuk kembali kepada Allah. Semoga dapat hidayah. Mungkin sampai di sini sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut materi ya. Atau ada pertanyaan? Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan surat Al-Rod ayat 27 tadi. Sangat menarik sekali. Oh iya, ada dari Bu Sis Miliana Ustaz. Program ya, Bu? Izin mengundang, silahkan Bu Sis. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ini Ustadz bisa mohon penjelasan kembali. Sepertinya sudah sering dibahas ya, tapi ingin diulang-ulang lagi supaya kuat tentang ini. Yang Allah lah yang menetapkan hidayah dan kesesatan. Nah, itu kan seringkali dipakai untuk alasan mau apapun kita gitu. Kalau Allah nggak memberikan hidayah, kalau Allah ini memberikan hambanya kesesatan, tidak ada yang bisa menolak. Nah, itu yang kadang difahaminya secara sepihak Ustadz. Bagaimana supaya kita menjelaskan orang awam, misalnya saya sendiri menguatkan ya, untuk tahu bahwa tetap harus berusaha manusia itu. Mohon penjelasannya kembali ya Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi tadi di ayat tadi aja sudah menunjukkan bahwa hidayah diberikan kepada yang kembali. Artinya bukan yang tidak kembali, yang tidur, ngelanggur, yang nggak dapat hidayah. Ya, kalau kesesatan nggak usah dibahas. Karena yang hidayahnya, karena kesesatan kan nggak perlu dicari kesesatan. Jadi di ayat tadi menunjukkan bahwa yang dapat hidayah itu yang kembali. Maka kita harus berusaha kembali kepada Allah. Itu penjelasan pertama. Yang kedua, hidayah dan kesesatan itu, hidayah dan penyesatan itu kan bagian dari takdirnya Allah. Gitu ya. Dan takdirnya Allah itu diputuskan oleh Allah, ada keputusan terkait dengan takdir yang keputusan sebab akibat. Nah, itu sudah paham. Keputusan Allah itu memang mutlak atas hambanya. Tapi keputusan Allah pula telah menetapkan hambanya harus ngambil sebab. Ayatnya terlalu banyak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila gimana mendapat hidayah, yuk nggak merespon perubahan. Gitu. Allah nggak ngerubah pada dirimu nih, yang begini kelakuannya, sampai kau merubah pada dirimu sendiri. Itu ayatnya. Nanti Allah yang akan tetapkan. Jadi hidayah itu bagian keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu ada yang namanya hukum sebab akibat. Orang wajib mengambil sebab. Kalau mengambil sebab disebut maksiat. Saya ulang lagi, orang kalau tidak mengambil sebab namanya maksiat karena melanggar perintah Allah. Dan perintah Allah dalam konteks mendapat hidayah itu banyak.
tolabul ilmi perintah Allah, mendatangi ibadah perintah Allah. Itu kan perintah, nanti di situ dapat hidayah kau. Mendatangi rumah Allah itu perintah Allah. Kalau kamu nggak menyongsong ini, ya kamu maksiat. Gimana mau dapat hidayah kalau maksiat? Yang yang dapat hidayah kan yang kembali kepada Allah. Oke ya, terbayang nomor 3. Nomor 3, secara logika, engkau ini kan dikasih akal sehat. Engkau bisa mikir yang baik, yang buruk. Bahwa yang memutuskan itu Allah betul. Gitu. Tapi kau punya ruang untuk berpikir. Itu diperintah oleh Allah untuk digunakan. Ruangmu kan kau tidak tahu kamu dari Allah, kan kamu nggak tahu. Itu kan keputusan Allah. Yang kamu tahu sekarang ada perintah ini, ya dikerjain aja. Sekarang kamu tahu nggak sesat apa belum sesat sekarang? Kamu kan nggak tahu posisimu sekarang. Nah, itu pakai logika. Nah, oleh karena itu, udah kerjakan yang kamu tahu sekarang. Nah, jadi kalau bahasa orang Betawi nggak usah ngadi-ngadi. Ya sekarang suruh sholat, suruh ini. Udah itu aja kamu kerjakan. Nggak usah ngadi-ngadi, nggak usah. Ini kan belum dapat hidayah lah. Perintahnya kamu suruh sholat, ya sudah. Itu berarti dapat sholat, sudah, kelar. Suruh ngaji, ngaji. Gitu. Hidayah enggak, itu kan bukan ruangmu. Itu logika paling gampang untuk menjelaskan betapa dia harus ngambil sebab. Mungkin demikian, wallahu a'lam. Menambahi Ustadz, Nggih. berarti ketika orang itu bilang takdir, itu nggak bisa spontanitas bilang, wah itu sudah takdirnya. Tetapi sebelumnya, sebelum istilahnya kejadian kan ada ruang usaha ya Ustadz, Hmm? diusahakan dulu, baru memang setelah maksimal tidak bisa sesuai ini, berarti baru bisa mengatakan takdir ya Tat. Enggak, sebenarnya sepanjang proses hidup kita takdir. Sepanjang kita proses itu kan takdir. Bukan takdir itu hanya di hasil. Waktu kita menjemput sebab juga takdir. Gitu ya. Tetapi kan Allah nyuruh berusaha. Takdir itu kan kita nggak tahu takdir itu. Yang kita tahu semua yang terjadi itu takdirnya Allah. Tapi takdir 1 menit ke depan kita kan nggak tahu. Nah, yang kita tahu, kita itu disuruh untuk mencari yang terbaik. Dikerjakan aja. Misalnya nih, sekarang hari ini kok gagal. Apakah berarti kita berhenti? Enggak. Ya udah, itu berarti kalau sudah terjadi kan namanya takdir sudah kan. Sepanjang kita tadi menuju tempat penagihan juga udah takdir itu. Tapi kan yang kita tahu, kita ini wajib nagih dengan baik. Ya itu kita tahu. Dan yang kita tahu bahwa sekarang dia nggak bisa bayar. Tapi kan saya wajib nagih, wong saya butuh duit. Ya besok aku tagih lagi. Nah, gitu aja. Itu makanya mengatakan kalau sudah terjadi, setelah urusan kodok kodar dan ridho atas keputusan Allah, maka segeralah memperbaiki keadaan. Segeralah tanya kenapa terjadi kondisi buruk itu. Gitu kira-kira. Jadi yang kita alami selama ini takdirnya Allah, termasuk kita ngambil sebab yang keliru tadi juga bagian dari proses takdir. Cuman kan Allah nggak nyuruh kita yang buruk, maka kita perbaiki. Ibarat kata gini, kalau bahasa kamu, udah kamu sebagai seorang manusia, kerjakan tugasmu. Apa itu? Berusaha yang terbaik. Allah memutuskan, itu kan wilayahnya Allah, bukan wilayahmu. Jadi kamu nggak usah ngurus ke sana. Bahasanya gitu, kalau bahasa gampang. Yang kamu, tugasmu apa sekarang? Kerja, ibadah, bekerja, bertetangga. Itu tugasmu. Nanti Allah putuskan. Itu kan wilayahnya Allah. Allah kan yang maha adil. Gitu. Kok agak ribet-ribet, doa sama Allah, nanti ditunjukkan yang baik-baik. Nah, macam itu kira-kira cara berpikir. Cuma, cara berpikir tentang kodok-kodok yang benar itu,
itu dapat digunakan dalam proses pembagian kerjaan. Kan ada misalnya ada anak marketing, Bu, ini gimana Bu? Nanti kalau ini gimana Bu? Kan udah, kerjakan tugasmu, Ibu yang ngerjain tugasnya. Ya, jangan mengambil tugasnya yang lain. Nanti malah jadi buruk. Paham kira-kira? Sama dengan mahasiswa. Bu, ini gimana Bu? Udah, kerjakan tugasmu, kamu kan suruh belajar, suruh ngerjain PR sama ngerjain UAS. Nah, kerjain tugasmu. Nanti tugas ibu ya kerjain. Nah, tugas ibu kasih nilai, kasih apa, kasih apa, kasih apa. Jadi tugas kita mengambil sebab. Allah Ta'ala nanti memutuskan. Jangan sodorkan sebab, wah ini keputusan Allah nih, maka jadi buruk. Nggak usah, tugasmu memperbaiki keadaan. Dan setiap kau melaksanakan tadi itu, Allah sudah kasih pahala. Kamu nggak rugi. Hasilnya apa, nggak usah dipikir. Tugasmu mengambil peran. Nah, makanya para nabi yang umatnya dikit, ya nggak diapa-apakan. Sudah mengambil peran dia. Wallahu a'lam. Semoga menjelaskan gitu. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Bu, boleh nambah Ya. lagi, Bu. Oh, boleh. Kenapa Silakan, Bu. takdir itu selalu dimaknai tidak bagus, Ustadz? Ketika wes takdir kayak gitu tuh, kenapa kok memaknainya itu kesannya itu buruk gitu? Iya, karena orangnya ada dua. Pertama congkak, kedua nggak paham. Biasanya bahasa gitu itu biasanya kalau nanti berhasil, itu yang diakui dirinya. Orang yang ngomong kayak gitu itu pas dapat diasumsikan. Nanti kalau berhasil itu nggak ngakui karunia Allah biasanya. Nanti kalau keliru baru memunculkan Allah. Yang suka ngomong ini udah takdir mah gitu. Itu nanti kalau berhasil langsung ngomong ini nih. Ini kalau bukan karena saya ini nggak berhasil. Dapat ditebak omongannya pasti ke arah situ. Karena orang yang paham qada qadar tidak akan memojokkan takdir. Justru kalau keliru dia mengatakan dia akan menisbatkan itu kepadanya. Dan kalau berhasil menisbatkan itu kepada Allah. Gitu. Kalau yang benar itu adab kita kepada Allah kan. Tapi kalau yang buruk dinisbatkan ke takdir, yang baik itu pasti ke dia. Itu karena congkak aja. Cuma nggak disadari. Itu kan. Atau lebih ke arah kebodohan. Allahu a'lam. Baik, nah, Matur Nuwun, Ustaz. Jadi tadi kalau disampaikan oleh Ustadz, pokoknya tugas kita itu ya ikhtiar bekerja seperti semua yang kita sudah diberikan istilahnya modal begitu ya oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya sampai sekuat tenaga begitu ada hasil. Nah, ini yang mungkin membedakan respon kita untuk segera menerima hasil itu, mungkin ada yang, oh oke, ini adalah yang terbaik. Kemudian kita menerima dan seterusnya. Tapi ada mungkin yang begitu menerima karena sudah terpatok pada harusnya kalau saya bekerja begini, dapatnya kan begini. Jadi begitu dapat sesuatu yang tidak seperti begini, itu responnya ada yang lama, Ustaz. Nah, mungkin ini kita perlu belajar itu kan pada saat begitu kita sudah berupaya, kemudian pada satu titik dapat hasil, itulah yang terbaik dan segera kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau saya keliru, tapi itu semakin belajar sebenarnya respon itu semakin bisa cepat kita lakukan, Ustaz. Misalnya kalau dulu masih belum mungkin ilmunya nggak, ya sekarang juga nggak banyak begitu, tapi dengan bertambahnya ilmu, hal seperti itu tuh bisa bisa diperbaiki begitu. Nih, matur nuwun sangat Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada tema yang kedua, Asmaul Husna nih. Ya. Apa ada Ustadz? Jadi kita akan lanjut Asmaul Husna. Al-Khabir ya. Iya, Al-Khabir. Al-Khabir disebutkan oleh Allah di banyak ayat Al-Quran. Salah satunya Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini di surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa
Ayat 14 nih Ustaz. Secara bahasa, secara kata ya, al-khabir itu dari kata khobaro atau khoburo. Khobaro atau khoburo, isim fa'ilnya khabir ya. Maknahu al-arif bil amri ala haqiqatihi. Mengetahui segala sesuatu secara hakiki. Jadi tidak global, tapi hakiki gitu. Makanya cenderung detail. Tahu hakikatnya betul. Nah, itu namanya khobaro atau khobur. Wa tashmalu hadhil ma'rifah al-ilma bil zawahiri wal bawati. Jadi khobur atau khobaro itu mengetahui yang mencakup yang dohir dan yang batin. Nah, ini disebut dengan khobaro atau khoburo. Ibnu Ashur mengatakan annal khabir huwa al-mawsuf bil ilmi bil umur bi khaitu yukhbiru anha ilman mutabiqan lil waqi'. Ini masih secara bahasa ya. Kalau al-khabir, kalau kata Ibnu Ashur itu yang punya sifat tahu sesuatu dan bisa menceritakan persis dengan nyatanya. Itu namanya khabir. Makanya agak persisi gitu. Ilmunya itu persisi. Khabir itu. Secara bahasa juga dikatakan al-khabir secara bahasa diambil dari kata al-khibrah. Ma'khudun min syaqil ardi wa ikhtiyariha wa ma'rifati ma fiha. Khibrah mananya itu membelah bumi, membelah tanah, dan memilihnya dan mengetahui yang ada di kandungannya. Ala hal itu beberapa eh, pandangan tentang asal kata secara bahasa khabir ya. Nah, kalau makna al-khabir pada namanya Allah, arrafal ulama ismallahil khabir bil kathirin al-ta'rifat. Faqala al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, al-khabir fillah ya, di dalam Asmaul Husna maknahu alladzi la ta'zubu anhu al-ikhbaru al-batinatu wa la yajri fil mulki wal malaku syai'un wa la yataharraku dzarratun wa la yaskunu wa la yattaribu nafsun atma'innu illa wa yakuna indahu khobaruhu. Oh, kalau Imam Ghazali gitu. Tidak ada sesuatu berita yang batin dan tidak ada yang berjalan di kekuasaannya Allah sesuatu dan juga tidak ada satu biji pun taro yang bergerak atau yang tidak bergerak atau tidak ada jiwa yang bergerak atau jiwa yang tenang kecuali Allah mengetahuinya. Jadi Ghazali menggunakan istilah tapi menggunakan ilustrasi. Pokoknya Al-Khabir yakni Allah tahu segala sesuatu secara detail, zahir dan batin apapun yang terjadi. Tadi digambarkan ada berita, ada yang berjalan, yang bergerak, zarrah ya atom atau biji yang bergerak, diam, jiwa, hati bergerak, tidak bergerak, Allah tahu. Itu namanya Al-Khabir. Ibnu Qayyim mengatakan Al-khabir huwa alladhi indaha ilmu ilal ihata biwatinil asya wa qafayaha kama ahata bidhuhariya. Al-khabir maknanya ilmu Allah yang mencapai penguasaan secara utuh terhadap yang dohir dan yang batin. Jadi yang dohir, yang batin full dikuasainya. Ilmu yang menguasai, memenuhi urusan batin dan dohir. Makanya cenderung tadi itu mirip dengan bahasa
mengetahui dengan hakikatnya tadi. Ibnu Ashur mengatakan inna makna ismillahil khabir huwa al-alim bitaqa'iqil umur al-ma'kulati wal mahsusati wal zahirati wal khafiyah, yang maha mengetahui dengan detail-detailnya perkara, baik yang logik, yang terindra, yang zahir, dan yang tidak zahir. Oke, ya. As-Sa'di mengatakan al-khabir, ya tadi ada Ghazali, Ibnu Qayyim, Ibnu Ashur, ada Sa'di. Ismallahil khabir mudhafan ilaihi ismul alim bi'annahu alladhi yahata bil zawahiri wal batin wa syamila ilmuhu as-sirra wal alan wal mustahila wal mumkina wal wajib wa syamila jami'a ma fil alam fi kulli zaman wa kulli makan la yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Ditambahkannya nama Allah Al-Khabir atas nama Allah Al-Alim, yakni maknanya ilmunya Allah mencakup segala sesuatu, yang zahir, yang batin, yang rahasia, yang tampak, yang mustahil, yang mungkin, yang wajib, dan mencakup semua yang ada di alam pada setiap masa dan setiap tempat. Tidak sesuatu yang tidak tampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, secara mana sudah insya Allah bisa ditangkap ya. Itu Al-Khabir ya. Dia mencakup tadi segala sesuatunya. Ya, kita langsung ke faedahnya ya. Ya, jadi cakupannya ya segalanya saat itu sudah tercakup tadi. Udah nggak usah dibagi-bagi. Nah, faedah iman kepada konsekuensi ya dari iman kepada nama Allah Al-Khabir. Yang pertama, agar kita semakin ma'rifah. Kan tambah nama, kita tambah ma'rifah. Oh, Allah itu Al-Khabir ya. Ada Al-Alim, ada Al-Khabir. Gitu. Semakin ma'rifah bahwa Allah tidak ada satupun yang rahasia dari Allah. Termasuk yang ada di hati kita. Makanya kalau bukan karena ampunan Allah, nggak ada satupun kita yang lewat. Makanya jamaah sekali yang dirahmati Allah, ini berulang kali, terutama yang ikut Tazkiyatun Nafas ya, dan terutama yang ikut Al-Hikam. Mohon wirid istighfarnya tidak berhenti. Ya. Terutama yang sudah Al-Hikam, mohon wirid istighfarnya tidak berhenti. Lagi-lagi kalau bukan karena ampunan Allah, nggak ada satupun kita yang selamat. Ini apa? Karena Allah tahu yang di dalam-dalamnya kita ini. Nah, semoga Allah ampuni kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, karena kita tahu Allah Al-Khabir, maka kita semakin takut kepada Allah. Ya, semakin tinggi takutnya kepada Allah. Istilah kita tuh nggak bisa ngumpet di mana-mana sudah. Semoga semakin tambah ke sini, ya kita semakin rasa takut ini perlu terus dipupuk, terutama kita-kita, karena memang harus di situ makomnya. Sebelum kita nanti mencicipi makom yang lain, makom harap, makom mahabbah, harus dengan Al-Khabir, semoga rasa takut itu semakin tinggi pada Allah. Dan beruntung bagi yang dikasih karunia rasa takut. Karena kalau nggak punya rasa takut itu, nentang Allah itu dianggap remeh. Padahal nentang urusan yang lain aja takut. Sama, naudzubillah, sama polisi takut. Tapi sama Tuhannya polisi malah biasa, kebalik-balik. Sama gelap takut. Loh, sama yang menciptakan gelap malah nggak takut. Balik dunia.
Nomor 3, faedah. Agar kita mulai bisa belajar muraqabah. Muraqabah ini memang terkait dengan ilmunya Allah dan al-khabirnya. Jadi muraqabah itu menggunakan as-sami, al-basir, al-alim, al-khabir. Itu terkait dengan muraqabah. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, sehingga kita merasa terus dipantau oleh Allah. Suatu saat nanti kita bisa naik kelas. Lalu ibadah seakan-akan lihat Allah. Tapi sekarang muraqabah dulu. Jadi Masya Allah, kalau hal-hal kayak gini nih, kok berjalan itu luar biasa. Itu salah satu kelebihan sahabat dulu ya, dibimbing oleh Rasulullah. Sekali materi langsung jadi, sekali materi jadi. Masya Allah. Nggak perlu waktu lama mereka jadi orang luar biasa. Makanya di tangan mereka Allah berikan kemenangan agama luar biasa. Allahu Akbar. Terakhir, bukan terakhir ya, nomor 4. Belajar dari nama Allah Al-Khabir, sekaligus juga mencontoh Rasulullah SAW, maka jadilah Muslim yang pengetahuannya itu relatif detail. Jangan cuman luarnya aja kalau mengetahui. Nanti bisa miss analisis. Jadi kalau dalam pasal itu, kalau apa saja itu firm, apa saja itu persisi. Jangan luarannya cakup. Makanya ada guyon. Kalau ingin tampak pintar, jadilah pemikir global. Tapi kalau ingin menyelesaikan kasus, jadilah pemikir detail. Tapi kabar baiknya, dunia tidak bisa hanya tampak pintar. Harus menyelesaikan kasus. Jadi, kita harus belajar itu benar. Mengetahui segala itu benar. Tidak hanya luaran yang cuman global-global nggak jelas gitu. Nah, karena manusia memang manusia yang lemah, pengetahuannya terbatas, ya itulah makanya. Terkadang kita nggak tahu apa-apa, terkadang tahunya ala kadarnya, terkadang tahu detail cuma 1 biji, ya selebihnya kita nggak tahu apa-apa. Itulah manusia. Tapi belajar dari Ismullah Al-Khabir, ya, dan tidak boleh ada sedikit pun menyamai Allah, dan mencontoh Rasulullah, jadilah Muslim yang tahu secara baik. Dan itu dikerjakan oleh Rasulullah. Tahu secara baik tentang yang harus ia ketahui. Bukan hanya luarannya aja, tapi sampai dalam-dalam. Sehingga akhirnya analisisnya tepat dan keputusannya menjadi tepat. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kehadiran kehadiran Ustaz atas kajiannya pagi ini. Ya, mohon izin saya off cam di jalan Ustaz, tapi tidak nyetir sendiri sama anak. Baik, kami bacakan ada pertanyaan di Zoom dari Bu Sisli Wiliana Ustaz. Beliau izin bertanya, bagaimana membedakan Al-Khabir dan Alim agar tahu secara detail apakah perlu fokus Ustaz? Gimana Bu yang membedakan antara? Membedakan antara Al-Khabir dengan Alim Ustaz. Al-Alim ya, iya. Yeah. Jadi memang para ulama tadi belum disinggung tadi. Sebenarnya ini kan perbedaan makna dari nama-nama Allah itu yang berdekatan memang menjadi titik fokus dalam memahami. Meskipun nanti dalam prakteknya ya kita sering saling masuk kan ya dalam memahaminya gitu. Para ulama menyebut beberapa perbedaan antara dua nama ini, Al-Alim dan Al-Khabir. Imam Ghazali mengatakan misalnya, Al-Alim yadullu ala al-ilmi faqat, amal khabir dalal ilmi fil umur al-batinah.
Kalau al-alim itu menunjukkan ilmu saja secara umum. Tapi kalau khabir itu adalah ilmu tentang perkara-perkara yang rahasia. Jadi mungkin ilmu itu al-alim itu secara umum, kalau khabir secara khusus. Nah, kira-kira gitu kalau Ghazali. Kalau Al-Qurafi mengatakan innal farqa bainal alim al-khabir huwa annal khubra tutlaq ala idrakil umur al-khafiyyah. Bainal ilmu yutlaq ala idrakil asya' al-khafiyyah wal jaliyah. Kalau al-khubra atau jadi al-khabir tadi itu mengetahui segala sesuatu yang rahasia-rahasia. Tapi kalau alim itu sesuatu yang rahasia dan yang tidak rahasia. Oh, gitu. Al-alim itu rahasia dan yang tidak rahasia. Kalau yang khusus rahasia namanya al-khabir. Itu kata Al-Qurafi. Ibnu Ashur mengatakan innal alim itu asawil ilmi al-qawi. Wa fi haqqi la yataddal ala kamal al-ilm. Wal ihata bi kulli ma'lum. Bainama al-khabir wa akhas min al-alim wal mushaqqan min khabur asy-syai' ay likata bi jami'i ma'anihi wa asrari. Kalau Ibnu Ashur mengatakan al-alim itu menunjukkan yang pemilik ilmu itu, pemilik ilmu yang kuat. Kuat maknanya dalam urusan haknya Allah, itu menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Mengetahui segala yang pengetahuan. Sementara al-khabir itu lebih khusus daripada al-alim karena mengetahui makna dan rahasianya. Jadi kalau al-ilmu tadi itu oh, utuh semuanya, kalau khabir lebih khusus, yang rahasia-rahasianya aja. Mirip kata Al-Qurafi. Itu kira-kira perbedaannya, dan masih ada banyak pandangan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kayak Ustaz, mudah-mudahan jelas nih Bu Sis. Jadi kalau boleh menyampaikan lagi Ustaz, seperti tadi ilustrasi yang Ustaz sampaikan tentang generalis dan spesifik tadi ya Ustaz. Kalau dalam kemampuan kita ini, jadi dan itu sifatnya fardu kifayah ya Ustaz kalau ilmu untuk duniawi. Jadi kan dengan keterbatasan kita, ada yang mungkin ilmunya itu relatif generalis, tapi hal-hal untuk pemecahan kasus membutuhkan keilmuan yang harus spesifik dan itu perlu ada yang mempelajari untuk bisa menyelesaikan secara kolektif beberapa hal. Itu mungkin kalau di penghujatan, tapi tentu tadi yang disampaikan Ustadz itu adalah Asmaul Husna ini adalah sifat Allah yang luar biasa, alim dan khabir yang tadi disampaikan. Baik, kami undang Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin menanyakan kembali atau memohon penjelasan, klarifikasi, dipersilakan secara langsung atau di chat sudah tidak ada. Baik, secara langsung Bapak dan Ibu tidak ada yang resen. Tadi ada yang belum kejawab. Tadi kan untuk mempelajari yang detail, apakah kita itu memang perlu fokus gitu? Karena kan sekarang ada multitasking kayak gitu, semua harus bisa dipelajari gitu. Nah itu apakah ketika kita itu harus tahu yang detail dalam kaitan dengan al-khabir tadi itu, maksudnya untuk neladaninya itu kita harus fokus gitu terhadap apa yang memang diminati atau menjadi bakat. Iya, jadi belajar nama Allah ya, tidak meneladani ya, meneladani Rasulullah. Nah, itu ada beberapa pandangan di bab ini. Jadi ada yang mengatakan begini, orang dengan segala keterbatasan ilmunya perlu memiliki spesialis tersendiri. Sisanya biar global. Ini pandangan yang umum ya. Jadi orang perlu global, tapi dia punya pegang satu spesialis yang nanti menjadi referensi utama. Itu pandangan pertama.
Pandangan kedua, orang nggak perlu sampai spesialis. Itu yang penting dia tahu banyak hal. Sisanya nanti kolaborasi dengan spesialis. Ini biasanya orang-orang generalis begitu berpikirnya. Pandangan ketiga, orang nggak perlu banyak hal. Yang penting satu aja spesialis. Selebihnya serahkan ke orang globalis. Nah, pada akhirnya setiap kita itu memiliki kecenderungan masing-masing. Ada yang globalis, ada yang spesialis. Yang terbaik gimana sebenarnya? Yang terbaik itu dia di beberapa hal paham secara global, tapi dia punya satu andalan yang spesial. Kira-kira alur yang terbaiknya gitu. Kan ujungnya biasanya globalis, spesialis, terus ujungnya globalis lagi. Ujungnya biasanya. Kalau sudah dia jadi leader, akan globalis lagi biasanya. Jadi globalis waktu muda dulu, terus akhirnya masuk ke spesialis, ya, kerja di X tertentu, atau ngajar X mata pelajaran, begitu sudah jadi dekan, globalis ujungnya. Atau menjadi leader di organisasi, ya globalis dia karena harus mengetahui semua yang diperankan oleh timnya. Nah itu memang gaya timur sama gaya barat kan. Gitu. Gaya timur, gaya barat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Matur nuwun, saya pikir sangat jelas sekali apa yang disampaikan Ustaz, khususnya untuk pengejawantahan pada diri kita masing-masing. Sebabnya tidak ada yang sempurna, jadi harus semua harus bekerja sama karena keterbatasan kita, namun kita diberikan ruang untuk bisa memanfaatkan dengan tadi itu apakah kita berada pada peran tanda petik yang generalis atau spesifik, keduanya adalah hal yang sangat diperlukan. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, baik, kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri ya Ustadz untuk kajian pada hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat dan menambah ilmu kita, Bapak dan Ibu. Tinggal kita bagaimana menerapkannya lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ustadz untuk menutup dan nanti mohon juga dipimpin doa untuk kami semua di hari Jumat ini. Semoga Bapak Ibu mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'min, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana alhamdu. Kama yanbaghi li wajhikal karim alim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka اغفر لنا ولوالدينا حفظنا ربنا استغفارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها يا رحمن يا رحيم اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اغفر لنا صغيرها وكبيرها اغفر لنا ما قدمنا أسرارنا صغيرها وكبيرها علانية أسرارها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas semua ilmu yang pagi ini disampaikan kepada kami. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Dan selanjutnya semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali hadir insya Allah minggu depan di kajian Ma'rifatullah di forum ini. Dan tahun depan sudah setahun lagi kita mungkin akan ketemu karena sebentar lagi sudah masuk tahun baru. Semoga kita bisa semakin meningkatkan iman dan takwa kita ya Ustaz, untuk bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih dan mari kita tutup kajian ini dengan doa tafarutul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Bunani. Terima kasih, Ustaz. Info-infonya. Sehat selalu. Amin. Bu Ibu juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum.